Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berkenaan dengan ghibah. Kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat pernah bertanya, apa yang disebut ghibah? Rasulullah mengatakan, ghibah itu menceritakan keburukan orang lain di belakang dia. Bagaimana kalau keburukan itu ada pada dia? Rasulullah mengatakan itu namanya ghibah. Bagaimana kalau keburukan itu tidak ada pada dia? Itu namanya buhtan atau fitnah, yang dosanya lebih besar dari itu. Kita ingin ulangi lagi sabda-sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan ghibah. Man irtaba musliman aw muslimatan lam yaqbalillahu salatahu wala siyamahu arba'ina yawman wa laylatan illa ayyaghfira lahu sahibuhu. Barang siapa yang mempergunjingkan seorang muslim, baik laki-laki ataupun perempuan, Allah tidak akan menerima salatnya, tidak akan menerima saumnya 40 hari 40 malam sampai orang yang dipergunjingkan itu memaafkan dia. Nah, mengapa kata orang yang mempergunjingkan itu tidak diterima salat dan saumnya? Dalam hadis yang lain disebutkan, sebetulnya salat dan saumnya itu segera dilakukan dengan benar, dicatat oleh para malaikat, tetapi tidak di dalam kitab amal dia. Salat dan saumnya itu dicatat di dalam kitab orang yang dipergunjingkannya. Kalau Nabi menyebutkannya salat dan saumnya saja, itu hanya sebagai contoh saja. Di dalam ilmu usul fikih kadang-kadang disebutkan sebagian, tapi sebetulnya yang dimaksud seluruh ibadah. Karena tidak mungkin Nabi menyebutkan seluruhnya satu persatu. Itu hanya sebagai contoh saja. Lil bayan saja, sebagai keterangan saja. Sama seperti kita mengatakan penduduk Indonesia 200 juta jiwa, tidak kita sebut raganya. Atau aku tidak melihat batang hidungnya selama 3 hari berturut-turut. Sebetulnya yang dimaksud bukan hanya batang hidungnya aja yang tidak dia lihat, tapi kalau terlalu panjang kalau kita sebutkan, aku tidak melihat batang hidungnya, daun telinganya, alisnya, matanya, bibirnya, itu terlalu panjang. Karena itu disebutkan hanya batang hidungnya saja. Kalimat seperti itu disebut pars pro toto, disebut sebagian, dimaksud seluruhnya. Jadi sekali lagi Nabi bersabda, orang yang mempergunjingkan orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, Allah tidak akan terima salatnya, saumnya, dan sebetulnya seluruh ibadahnya 40 hari 40 malam sampai sahabatnya itu memaafkan dia. Dicatat seluruh amal ibadahnya itu, tapi dipindahkan kepada orang yang dipergunjingkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjelaskan, yu'ta bi ahadin yaumal qiyamati yuqafu baina yadayillahi wa yadfa'u ilaihi kitabuhu fala yara hasanatihi fayaqulu ilahi laisa hadza kitabi fa inni la ara fiha ta'ati. Nanti pada hari kiamat ada seorang dihempaskan di hadapan pengadilan Allah, kemudian diberikan kepadanya seluruh kitabnya, dan dia tidak melihat kebaikannya sedikit pun.
Lalu ia berkata, Tuhanku, ini bukan kitabku, karena aku tidak melihat di situ ketaatanku. Fayuqalu lahu, lalu dikatakan kepadanya, Inna rabbaka la yadillu wa la yansa. Tuhan kamu itu tidak pernah salah dan tidak pernah lupa. Zahaba amaluka bightiabika. Seluruh amal kamu itu hilang karena pergunjingan kamu an-nasa kepada orang banyak. Thumma yu'ta bi akharin wa yudfa'u ilaihi kitabuhu. Lalu ada seorang yang lain lagi, diberikan kepadanya kitabnya. Fayara fiha ta'atin katsirah. Lalu dia melihat di situ ketaatan yang banyak sekali. Salat, saum, haji dan seluruh ketaatan yang banyak sekali. Fayaqulu, lalu ia berkata, Ilahi ma hadza kitabi. Tuhanku, ini bukan kitabku. Fa inni ma amiltu hadhihi ta'at. Karena aku tidak mengamalkan seluruh ketaatan ini. Fayuqalu, lalu dia berkata, lalu dikatakan kepadanya, li'anna fulanan igtabaka. Karena si fulan pernah mempergunjingkan kamu. Fabifi'at hasanatuhu ilaik. Lalu seluruh kebaikannya itu dipindahkan kepada catatan amal kamu. Masih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tarkul ghibati ahabbu ila Allah azza wa jalla min 10,000 rak'atin tatawwu'a. Kalau engkau tinggalkan ghibah, tinggalkan pergunjingan itu, engkau melakukan sesuatu yang lebih dicintai Allah azza wa jalla dari 10,000 rakaat sunat yang kamu lakukan. Masih kita terus dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Amma sahibul ghibati yatubu fala yatubu Allahu alaihi hatta yakuna sahibuhu alladhi yuhilluhu. Seorang yang melakukan ghibah bertaubat, Allah tidak mengampuni dia sampai sahabatnya itu yang sudah menghalalkannya. Kalau sudah melepaskan dia, sudah memaafkan dia. Anda sudah sering mendengar hadis ini. Al-ghibah haramun ala kulli muslimin wa innaha la ta'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Sesungguhnya pergunjingan itu haram bagi setiap muslim, dan bahwa ghibah itu memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Jadi kita sudah jelaskan sebetulnya kebaikan itu tidak akan hilang. Semua yang kita lakukan itu tidak ada yang lolos dari catatan Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja karena ghibahnya, Tuhan memindahkan seluruh amal baiknya itu kepada kitab orang yang dipergunjingkannya. Imam Ali Zainal Abidin sallallahu alaihi bersabda tentang hak-hak. Mungkin itu pernyataan hak asasi manusia yang pertama. Sebelum PBB merumuskan the Universal Declaration of Human Rights. Pembicaraan Imam Ali Zainal Abidin tentang hak itu kemudian dikumpulkan dalam satu kitab yang bernama Kitabul Huquq. Hak seorang ibu terhadap anaknya, hak anak terhadap ibunya, hak istri terhadap suaminya, hak suami terhadap istrinya. Lebih dari itu malahan Imam Ali Zainal Abidin juga menyebutkan hak setiap anggota badan kita, yang tidak ada tentu dalam pernyataan hak asasi universal dari PBB. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ketika ada beberapa orang sahabatnya
yang terus-menerus ibadat, meninggalkan istrinya, meninggalkan keluarganya, bahkan meninggalkan pekerjaannya, makan sedikit sekali. Rasulullah berkata, ketahuilah wa inna li jasadika haqqa, sesungguhnya tubuh kamu itu punya hak juga atas kamu. Beberapa waktu yang lalu ketika saya menghadiri seminar pemikiran Islam di negeri Belanda, saya terkesan oleh ucapan Dr. Abdul Karim Sherif. Kata dia, hukum-hukum Islam di negeri manapun atau pemikiran Islam sepanjang sejarah, anehnya kata dia, ditegakkan di atas kewajiban, bukan di atas hak. Kalau ada perbincangan tentang keluarga sakinah, jadi orang kenapa selalu perbincangan tentang keluarga itu namanya keluarga sakinah. Tidak ada yang mengadakan kursus keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Pasti jawabannya itu terlalu panjang. Sama seperti mengatakan aku tidak melihat batang hidungnya selama 3 hari berturut-turut. Jadi, tapi kemudian akhirnya pusat perhatiannya hanya kepada sakinah dan tidak kepada bagaimana caranya mengembangkan cinta dan kasih sayang dalam kehidupan keluarga. Dan karena orientasinya hanya pada sakinah aja, kemudian yang dibicarakan adalah kewajiban-kewajiban dan bukan hak-hak. Jadi yang dibicarakan itu hanya kewajiban-kewajiban saja. Kewajiban istri terhadap suaminya. Itu malah yang paling sering dibicarakan. Kewajiban suami terhadap istrinya jarang dibicarakan ajaibnya. Jadi saya menghadiri satu pengajian. Saya tidak akan sebutkan pengajiannya dari mana, karena itu nanti mempergunjingkan. Nanti amal-amal saya pindah kepada ustadz yang dipergunjingkan itu. Ustadznya juga abstrak, ini tidak dikenal. Si fulan, ibni fulan, terus bersambung sampai ke Nabi Adam. Selalu itu Pak Ustadznya itu bercerita tentang kewajiban-kewajiban istri kepada suaminya. Sampai di antara hadirin ada yang bertanya, Ustadz, kewajiban suami kepada istrinya mana itu? Saya nggak tahu bagaimana jawaban Ustadz itu. Kalau berceritalah gitu. Dalam khutbah-khutbah nikah juga yang kita bicarakan adalah kewajiban-kewajiban, bukan hak. Juga kalau kita membicarakan hubungan anak dengan orang tua, yang kita bicarakan adalah kewajiban anak terhadap orang tuanya, kewajiban orang tua kepada anaknya. Itu yang dibicarakan. Sampai ilmu hukum Islam yang namanya fikih itu berbicara tentang taklif. Taklif itu artinya pembebanan kewajiban. Taklif itu artinya membebani. Kan dari kata kallafa, yukallifu taklifan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tuhan tidak membebani diri kecuali yang mampu dipikul oleh diri itu. Nah, taklif itu ada pembebanan kewajiban. Orang yang memikul kewajiban itu disebut mukallaf. Nah, di dalam Islam, semua orang Islam itu disebut mukallaf. Artinya orang yang memikul kewajiban. Karena itu seluruh ajaran fikih isinya tentang kewajiban saja. Tidak dibicarakan tentang hak. Sekarang, we have to develop a new fiqh based on rights. Sekarang kita harus mengembangkan fikih yang didasarkan kepada hak. Membicarakan hak. Saya terkesan betul waktu pulang ke Indonesia. Kemudian saya datang ke SMA Plus Mutahari. Saya ngobrol-ngobrol dengan guru-guru dan pimpinan sekolah. Bagaimana kalau sekarang ini surat perjanjian murid itu tidak lagi berisi kewajiban, tapi berisi hak. Termasuk hak guru, hak murid. Hak sekolah. Seperti biasa, guru-guru tentu mengangguk-angguk, dan seperti biasa juga tidak dijalankan.
Yang kita bicarakan tetap saja kewajiban-kewajiban. Kayak paling gampang. Jadi sebetulnya tidak lagi murid wajib membayar iuran sekolah. Nah, tetapi sekolah berhak memperoleh iuran dari murid gitu. Jadi yang kita bicarakan hak, bukan lagi kewajiban. Akan ada perbedaan besar itu kalau kita memulai dari hak dan bukan dari kewajiban. Begitu besarnya perhatian kita kepada kewajiban, sampai kawan saya itu seorang pejabat yang menurut saya termasuk di antara pejabat yang paling baik yang pernah saya temukan di negeri ini. Karena rada susah mencari pejabat yang baik itu. Pak Bismar Siregar. Pak Bismar Siregar tidak setuju dengan hak asasi manusia. Kita sekarang harus membicarakan kewajiban asasi manusia. Wah, saya bilang ini goes back again to 100 of centuries before. Balik lagi kepada ratusan abad sebelumnya. Kewajiban asasi, dengan segala penghormatan saya tentu kepada beliau, adalah hak setiap orang untuk punya pendapat. Dan saya paling tidak suka kalau orang punya pendapat, lalu kita tidak setuju, kita minta agar pendapat itu dilarang. Ada seorang makhluk datang, tidak tahu dari mana, dengan nama Hindu, menulis buku tentang Islam. Namanya Anand Krishna. Dia tulis buku juga Tafsir Al-Fatihah. Menyaingi Tafsir Sufi Al-Fatihah Jalaluddin Rahmat. Saya baca itu tafsir sufinya. Barangkali bisa jadi bahan. Tidak saya temukan apa-apa di situ. Tentu ada banyak perbedaan antara dia dengan saya. Ketika saya diwawancara, saya katakan bahwa Anand Krishna ini sudah melakukan pendangkalan pemahaman tentang Islam. Mungkin satu-satunya juga pemikir yang waktu itu mau mengkritik Anand Krishna sebelum berbagai kritikan dilancarkan kepada dia dalam bentuk tulisan sesudahnya. Walaupun begitu, saya tidak suka kalau buku-bukunya ditarik. Kita harus menyatakan tidak setuju kalau buku-bukunya ditarik. Adalah hak bagi setiap pemikir untuk mengemukakan pendapatnya. Adalah hak juga bagi kita untuk bersikap kritis terhadap pendapat manapun. Tetapi kita tidak berhak untuk menggunakan paksaan buat membungkam orang lain. Hanya karena pendapatnya berbeda dengan kita. Balik lagi kepada hak-hak itu. Ya, kita seringkali membicarakan kewajiban-kewajiban. Dalam pelajaran di sekolah juga untuk anak-anak SD, kewajiban anak terhadap orang tuanya. Saya baca beberapa buku tentang keluarga sakinah itu, jelas-jelas sekali orientasinya adalah orientasi kewajiban, bukan orientasi hak. Yang dibicarakan kewajiban. Terutama sekali lagi kewajiban istri terhadap suaminya. Aneh juga sampai sekarang, saya belum menemukan satu hiasan dinding yang isinya itu ciri-ciri suami yang soleh. Nah, ada yang saya ketemukan itu ciri-ciri istri yang soleh. Lalu apa yang ada temukan dalam ciri-ciri istri yang soleh itu? Seluruhnya kewajiban. Kewajiban seorang istri kepada suaminya. Seperti yang kita kisahkan ketika kita berkunjung ke Menteri Perempuan itu, Ibu Khofifah Indarwangsa. Beserta rombongan ijabi, ada perempuannya juga. Lalu Ibu Khofifah bercerita, kasih sambutan kepada kita. Walaupun kita tidak datang dengan mengatakan, kami minta pengarahan dari Ibu Menteri. Karena Ibu Menteri itu tidak diminta pun sudah otomatis memberi pengarahan. Ibu Khofifah bicara, saya pernah membaca satu riwayat tentang seorang perempuan yang saleh. Katanya Sayyidah Fatimah satu saat disuruh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk belajar dari seorang perempuan penghuni surga. Bayangkan itu Sayyidah Fatimah, Sayyidatun Nisa'il Alamin, seorang perempuan yang maksumah, yang disucikan Allah sesuci-sucinya,
harus belajar kepada seorang perempuan yang katanya mendahului Rasulullah ke surga. Tambah lagi itu. Sebelum Rasulullah mau masuk surga, udah duluan itu perempuan itu masuk surga. Dan Sayyidah Fatimah berangkat ke rumahnya, ditemukanlah di bagian kamar depan rumahnya itu. Di situ ada 3 barang. Ada handuk, ada kipas, dan ada cemeti. Lalu perempuan itu bertanya oleh Sayyidah Fatimah, untuk apa ini semua? Handuk ini saya pergunakan kalau suami saya pulang dari pekerjaannya. Dia berkeringat, saya bersihkan keringatnya dengan handuk ini. Kipas itu apa? Ya kalau dia kepanasan, saya kipas-kipasnya. Cemeti itu untuk apa? Kalau perkhidmatan saya kurang, saya serahkan cemeti itu. Saya persilahkan dia untuk memukul saya. Kata Ibu Khabibah, ini harus kita selidiki ini Kang Jalal. Hadisnya apakah ini sahih atau tidak? Saya langsung berkata, hadis itu belum mutawatir, tapi mutawatir Indonesia saja. Di dalam kitab apapun dah kita temukan riwayat itu. Dah ada Bukhari, Muslim. Kumpulkan seluruh kitab hadis. Kalau Anda menemukan hadis itu yang ramai itu di sini, mutawatir di Indonesia, saya bayar 5 juta. Benar, saya bayar 5 juta. Saya punya duit itu sekarang. Supaya untuk meyakinkan saya. Nggak ada itu hadis itu. Tapi populer disebut oleh para ustadz, oleh para mubaligh. Juga ustadzah dan mubalighah. Itu jelas sekali riwayat seperti itu membentuk yang kita sebut ideologi kewajiban. Ideologi kewajiban, bukan ideologi hak. Dan karena itu didoktrinkan terus-menerus, akhirnya perempuan-perempuan juga ikut itu. Kemarin kita mengadakan seminar tentang para syarifah di Jakarta. Seminar itu sebetulnya dimaksudkan untuk membebaskan para syarifah dari belenggu-belenggu yang memasung mereka. Ternyata reaksi yang paling keras dari para syarifah itu sendiri. Mereka berbicara dengan suara yang emosional. Emang katanya yang pertama kali kalau kita mau membebaskan satu bangsa, yang pertama kali harus kita bebaskan adalah pikiran mereka dari belenggu ideologi. Para aktivis sekarang menyebutnya dekonstruksi. Kita harus melakukan dekonstruksi lebih dahulu. Karena dalam perjalanan sejarah, orang-orang yang tertindas itu sudah menikmati ketertindasannya. Perempuan-perempuan yang tertindas juga yang selalu mendengar kewajiban saja, akhirnya tidak pernah menuntut haknya. Dia hanya ikut kewajiban ini saja, supaya dia jadi perempuan yang saleh. Saya banyak sekali menceritakan hak-hak seorang istri kepada suaminya, dan saya lupa menyebutkan hak-hak suami terhadap istrinya. Misalnya apa hak suami terhadap istrinya itu? Hak seorang suami terhadap istrinya ialah hak untuk punya istri lebih dari satu lagi. Tidak kewajiban itu hak. Ada perbedaan hak dengan kewajiban. Kewajiban itu harus kita lakukan, hak itu harus kita tuntut. Hak harus kita tuntut dari orang yang menjadi sasaran hak kita. Mungkin untuk selanjutnya kita harus merubah paradigma ini, pemahaman agama Islam ini yang berpusat pada kewajiban dan kita alihkan kepada paradigma yang berpusat kepada hak. Menariknya dalam bahasa Arab, kata hak juga berarti kebenaran. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Jadi kita tinggal mindahkan saya dari paradigma kewajiban kepada paradigma kebenaran. Nah, kita kembali lagi kepada Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin menyusun semacam buku fikih lah. Namanya Kitabul Hukuk. Sebenarnya tidak menyusun tadi. Beliau hanya bersabda saja, kemudian para pengikutnya mengumpulkannya di dalam satu kitab. Itu tradisi Ahlul Bait dari dulu. Bicara saja itu para imam itu, kemudian murid-muridnya mengumpulkannya dalam satu buku. Sama seperti Nahjul Balaghah. Imam Ali bersabda saja, kemudian orang-orang mencatatnya. Juga hadis-hadis Nabi kan tidak ditulis oleh Nabi. Itu ditulis oleh para pengikutnya.
Juga artikel-artikel di At-Tanwir itu tidak ditulis oleh Jaludin Rahmat yang ada di situ. Jaludin Rahmat hanya bicara aja di pengajian, kemudian para pengikutnya menuliskannya di situ di At-Tanwir. Jadi itu tradisi Ahlul Bait sepanjang sejarah. Buku Meraih Cinta Ilahi itu hanya kumpulan ceramah, kemudian dibukukan. Itu alasan buat seorang yang tidak punya waktu untuk menulis dengan baik. Imam Ali Zainal Abidin menjelaskan hak-hak setiap orang, tapi juga menjelaskan hak bagian-bagian dari tubuh kita. Beliau bersabda, haqqus sam'i tanzihuhu an sima'il ghibah wa sima'u ma la yahillu sima'uh. Hak pendengaran kita itu ialah dibersihkan dari mendengarkan ghibah. Nanti telinga kita itu akan menuntut kita di hari akhirat, menuntut haknya. Hak telinga kita itu ialah tidak mendengarkan ghibah dan tidak mendengarkan apa yang tidak halal untuk dia dengarkan. Dan hak lidah ialah tidak dipergunakan untuk mengucapkan ghibah atau yang tidak halal untuk dia ucapkan. Dikutip dari Al-Bihar juz ke-74. Dari Imam Ja'far As-Sadiq salamullahi alaih. Ini ghatabata faballighil mughtaba fastahilla minhu wa illam yalhaqhu fastaghfirillah. Kalau engkau mempergunjingkan, kalau engkau melakukan ghibah, mintalah agar engkau dihalalkan dari ghibah itu dengan meminta maaf. Jadi kalau seorang melakukan ghibah, dia harus meminta maaf kepada orang yang dipergunjingkannya. Kalau tidak bisa menemuinya, beristighfarlah kepada Allah. Illam yalhaqhu, jika tidak bisa menyusulnya. Yang dimaksud illam yasil ilal insanil akhar innaka igtabtahu yakfi faqad anta astaghfirullah li'annaka in qulta lahu innaka igtabtah huna in igtabta li'annaka in qulta lahu innaka igtabtahu hada ya'tabaru hada at-tasarruf itharatu lil ghaiba wal hikr wal adawa wa kadzalika qad lam yumkinika an tasila ilayhi bisababi mautihi aw ghiyabihi. وسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كفارة الاغتياب قال تستغفر الله لمن اغتبته كلما ذكرته. Kalau kita mempergunjingkan orang, kita harus minta maaf kepada orang itu. Selama orang itu belum memaafkan kita, seperti saya katakan tadi, amal-amal kita disimpan dalam kitab. Orang itu disandera, itu amal kita. Sampai kita memohonkan maaf dia. Kalau dia maafkan, amal itu dikembalikan lagi kepada kitab kita. Tapi kalau orangnya itu sudah meninggal dunia, atau dia tidak ada lagi di sekitar kita, dan Anda tidak bisa meminta maaf kepadanya, maka setiap kali Anda ingat nama dia, setiap itu Anda harus membacakan istighfar kepada Allah untuk dia. Istighfar itu kan ada istighfar untuk aku, disebutnya astaghfirullahalazim li, kan, untuk aku. Wali walidayya, untuk kedua orang tuaku. Wali jami'il muslimina wal muslimat, untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat. Kita tahu nanti dalam sholat malam Anda harus membaca istighfar untuk 40 orang mukmin. Dahulukanlah orang yang sudah Anda pergunjingkan. Dalam istighfar itu, ya Allah ampunilah dosa-dosa dia. Itu kafaratnya, tebusannya. Disebutkan juga fakafaratul ightiyab ayyan damal insanu wa yatubu wa ya'safu ala fa'lihi. Wal ghibatu ghairu maqsuratun 'ala al-lisani bal takunu bil qawli wal kitabati wal isharati wal ima'i wal ghamzi wal harakah wa kullu ma yufhamu bihi al-maqsud.
Kifaratnya dari mempergunjingkan orang ialah hendaknya orang menyesal dan bertobat untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang sama. Dan ghibah itu tidak selalu tampak dalam lidah saja. Ghibah itu juga bisa diucapkan dalam tulisan, di dalam isyarat, di dalam gerakan-gerakan tangan, di dalam gestures. Ada beberapa hal yang menyebabkan orang itu senang melakukan ghibah. Satu, al-ghadab, kemarahan. Kalau kita marah, jengkel kepada seseorang, kita tidak suka kepada dia, itu kita dengan gampang sekali mencari orang-orang yang mau mendengarkan kejengkelan kita. Lalu kita ceritakanlah kejelekan-kejelekan orang yang kita marahi itu. Al-ghadab. Orang itu kalau marah, katanya, di dalam syair Arab disebutkan, ainusukh, kalau mata orang itu lagi mata marah, semua perilaku orang yang kita marahi itu jelek saja. Tapi kalau orang itu lagi suka, apapun yang dilakukan oleh orang lain itu kelihatannya orang yang kita sukai itu selalu bagus saja. Jadi ada ainur ridho, ada ainus sukht. Kalau mata kita mata ridho, kacamata kita kacamata ridho, itu semua tingkah laku orang yang kita ridhoi itu indah saja. Kalau mata kita ainus sukhti, mata marah, orang lain itu kelihatan jelek saja, aib aja yang tampak itu. Saya baru saja baca sebuah buku, saya beli dari Amazon.com. Buku itu tentang, banyak tentangnya. Buku itu dimulai dengan sebuah kalimat motonya, dikutip dari seorang penyair besar, yang kira-kira terjemahnya begini. If you don't like someone, kalau kamu tidak suka kepada seseorang, maka cara mengangkat sendoknya saja membuat kamu tersinggung. Tetapi kalau kamu suka pada seseorang, sekiranya piring dilemparkan ke pangkuanmu, kamu masih tetap suka kepada dia. Kamu akan melihatnya sebagai penghargaan. Jadi kalau kita punya orang yang tidak kita sukai, melihat dia ngangkat sendoknya saja, jijik kita. Ini geleh pisan. Kita hanya mengangkat sendok aja, karena memang lagi tidak suka. Tapi kalau kita lagi senang, piring dilempar ke pangkuan kita, kita tertawa, terbahak-bahak. Kita gembira. Karena itu kalau orang sedang marah, maka yang tampak pada orang yang dimarahi itu hanyalah aib-aib saja, keburukan-keburukan saja. Dan kita tidak senang kalau keburukan itu kita ketahui saja. Kita ingin juga menyampaikannya kepada yang lain. Yang kedua, atau yang menyebabkan orang suka mempergunjingkan orang lain adalah al-hiqad, dendam. Dendam itu sebetulnya ghadab juga. Dendam itu adalah marah plus, kalau kita mengerjakan satu pekerjaan dalam handphone, ada orang telepon sama kita. Nanti telepon kita ini tanya, save, mau disimpan enggak nomor telepon itu? Yes, misalnya. Kita simpan itu orang yang menelpon kita. Nah, ghadab itu kalau disimpan, di save, itu namanya hiqad. Itu namanya dendam. Disimpan untuk satu saat diretrieve kembali. Kalau kita mau telepon balik. Nah kita buka lagi itu storage itu, dikeluarkan lagi. Marah itu kalau kita simpan dalam hati, kemudian satu saat kita keluarkan kembali untuk memukul balik orang yang kita marahi itu namanya hiqad. Karena itu di dalam hiqad ada satu unsur lagi, yaitu keinginan kita untuk membalas dendam. Itu sifat kebinatangan buas yang ada di dalam hati kita. Nah, bisa membalasnya itu dengan tindakan atau dengan ucapan. Itu yang kita sebut mempergunjingkan. Mempergunjingkan juga itu satu alat psikologis untuk membalas dendam. Oh, sekarang saya jadi ingat ini nama buku itu.
Nama buku itu namanya Verbally Abused Relationship. Hubungan antara manusia yang menggunakan kata-kata yang menyakitkan. Situ disebutnya verbal abuse. Di Amerika itu kan ada undang-undang tentang wife abuse. Itu kalau istri dianiaya oleh suaminya. Di negara kafir itu ada undang-undang itu tuh. Jadi kalau seorang istri dianiaya suaminya bisa dituntut ke pengadilan. Termasuk child abuse. Anak yang dianiaya oleh orang tuanya. Itu bisa dibawa ke pengadilan. Di Jakarta itu ada seorang ibu. Padahal ibu itu cantik. Suaminya galaknya bukan main. Jadi sering memukuli, menempeleng dia. Dan satu saat malah katanya suaminya pernah membawa perempuan lain ke rumahnya. Jadi terang-terangan menyakiti hati istrinya. Kemudian ketika dia dianiaya, si perempuan itu lari ke lembaga bantuan hukum untuk minta perlindungan hukum. Kata LBH, kita tidak punya undang-undangnya katanya sekarang di Indonesia. Polisi juga ketika diminta bantuan, polisi itu tidak mengurus pertengkaran keluarga. Polisinya aja katanya bertengkar itu dengan istrinya. Jadi tidak ada. Itu namanya abuse. Nah, abuse itu ada dalam bentuk kekerasan, physical abuse, tempeleng misalnya, dipukul. Physical abuse. Ada yang disebut verbal abuse. Kita menyiksa istri dengan kata-kata. Yang paling sering sebenarnya juga istri juga menyiksa suaminya dengan kata-kata. Itu verbal abuse. Yang saya ketahui di Amerika itu anehnya juga tidak ada itu husband abuse. Mestinya padahal ada juga sebetulnya suami yang memperoleh verbal abuse dari istrinya. Karena verbal abuse itu yang kemudian mendorong kita untuk melakukan pergunjingan. Pergunjingan adalah sejenis verbal abuse, cuma dilakukan di belakang orangnya. Dalam Al-Quran ada ayat wailul likulli humazatil lumazah. Kita menerjemahkannya celakalah si pencaci dan pemaki. Tidak ada bedanya itu. Pencaci yaitu pemaki. Dalam kitab tafsir ternyata dibedakan antara humazah dengan lumazah. Humazah itu ialah memaki-maki di depan orang itu. Di depan orang itu. Lumazah adalah memaki-maki di belakang dia. Itu yang kita sebut ghibah. Ghibah itu sebenarnya sejenis makian. Cuma dilakukan di belakang orang yang bersangkutan. Ketika kepada saya disampaikan, ada orang Pak yang suka menjelek-jelekan Bapak di belakang Bapak. Tapi kalau di depan Bapak dia baik-baik betul. Oh itu bagus. Itu paling tidak dia hanya melakukan lumazah. Dan tidak masuk juga humazah. Itu udah mengurangi satu dosa. Itu sudah orang baik. Yang ketiga, kedengkian. Jadi kalau orang dengki kepada orang yang lain, akan mudah dia melakukan. Ada kan kesenangan orang mempermainkan orang lain. Para psikolog pernah menyebut manusia itu homo ludens. Manusia itu makhluk yang senang bermain-main. Hampir-hampir saya mengatakan, bermain-main itu fitrah manusia. Tapi saya ingat itu, monyet juga suka main-main dengan sesama monyet. Jadi kita dengan monyet juga sebetulnya satu kelompok di dalam tatanan alam semesta ini. Jadi kita dekat dengan monyet. Sebagian di antara kita malah lebih dekat lagi dengan monyet ketimbang yang lainnya. Jadi kesenangan bermain-main. Malah Tuhan sendiri mengatakan, memang itu watak kamu itu senang bermain-main itu. Senang bercanda itu. Sampai dunia saja kata Tuhan, itu sebetulnya hanya permainan. Kamu harus memperlakukan dunia itu sebagai permainan saja. Innamal hayatu dunya la'ibun walahwun. Hanya permainan saja. Tentu permainan itu ada yang mendatangkan murka Allah, ada yang mendatangkan ridho Allah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sering bercanda, karena terutama ketika dia berada beserta keluarganya. Rasulullah itu orang yang suka bercanda, kecuali ketika dia khutbah. Ya, kalau beliau khutbah, beliau tidak pernah bercanda, selalu serius khutbah. Sekarang ini saya bukan khutbah, ini lagi ceramah. Kalau khutbah Jum'ah tidak boleh kita buat humor. Khutbah Idul Fitri tidak boleh buat humor. Khutbah pernikahan itu tidak boleh Anda buat humor. Karena itu khutbah-khutbah yang sakral, yang termasuk bagian dari ajaran agama. Kita ini sekarang terbalik ini ya. Justru dalam khutbah-khutbah itu, khutbah Idul Fitri juga kita undang orang khotib untuk Idul Fitri itu yang kira-kira bisa menghibur kita. Untuk khutbah pernikahan juga begitu. Sampai khotibnya yang biasanya amil dari petugas dari Departemen Agama, lalu berkhutbah, dia bikin lelucon-lelucon supaya orang tertawa-tawa. Sampai menyerempet-nyerempet ke yang tidak layak diserempet di dalam urusan khutbah itu. Jadi ada dua permainan. Ada permainan yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu misalnya termasuk ghibah, itu mempergunjingkan. Kita ingin mempermainkan orang lain, kemudian kita melakukan ghibah. Di dalam adab perjalanan, adab safar kalau kita melakukan umroh ialah memperbanyak diam, memperbanyak zikir. Tidak ngomong, kalaupun mau ngomong, ngomonglah dengan zikir. Tapi masih di dalam buku itu disebutkan, diperbolehkan dalam perjalanan itu, malah termasuk muruwah. Muruwah itu satu kehormatan, dignity. Termasuk muruwah, katanya bagi seorang muslim, ialah kalau dalam perjalanan itu dia bercanda, yang tidak menyebabkan murka Allah. Jadi kita boleh bercanda, tapi tidak menyebabkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menghilangkan kelelahan orang dalam perjalanan itu. Tapi saya bilang kepada jemaah saya, tapi bercanda yang begitu itu memerlukan keahlian. Jadi kalau kita tidak ahli, lebih baik diam aja. Karena nanti kalau kita tidak ahli, canda kita kemudian masuk ke dalam pergunjingan. Tadi kan disebutkan pergunjingan itu tidak selalu dengan ucapan, tetapi dengan gerak-gerak. Misal ini hanya misal, ala sabilil mithal. Dulu itu ada seorang pelawak menggambarkan perilaku Gus Dur. Seorang yang dipapah gitu, sambil pejamkan matanya, tanpa ada kata-kata sedikit pun. Tapi itu disebut mempergunjingkan juga. Hanya sekedar untuk menghibur, tapi itu menghiburnya menyebabkan Tuhan murka kepada kita. Kita juga bisa kan bercanda, permainkan itu orang-orang lain yang kita kenal dengan meniru ucapan-ucapan dia. Itu mempergunjingkan. Dan yang menimbulkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga orang itu biasanya mempergunjingkan karena iradatul iftikhar wal mubahah. Karena ingin menaikkan harga dirinya juga. Karena itu paling senang kita mempergunjingkan orang-orang yang terhormat. Karena dengan mempergunjingkan itu kita ingin mengatakan sebetulnya secara tidak langsung bahwa orang terhormat itu masih lebih rendah dari saya. Karena dia melakukan ini gitu. Dia lebih jelek dari saya, padahal saya tidak melakukannya, kata gitu. Dengan menjelek-jelekan orang yang terhormat, kita ingin menunjukkan bahwa kita lebih terhormat daripada orang terhormat itu. Ada satu lagi, mungkin termasuk situ adalah hubul jah. Keinginan kita akan kedudukan, akan kehormatan, akan posisi penting di dalam organisasi, di dalam sebuah masyarakat. Kemudian kita lihat ada pesaing kita. Nah, kita punya kecenderungan untuk menjatuhkan pesaing kita dengan pergunjingan. Jadi terakhir, kita hentikanlah itu pergunjingan itu. Supaya seluruh amal ibadat kita yang sedikit ini tidak hilang sama sekali.
sudah sedikit amal kita mempergunjingkan lagi, sehingga nanti di hari akhirat kita diberi kitab yang kosong karena seluruh amal kita dipindahkan kepada orang yang kita pergunjingkan itu.